Selamat berjumpa para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar dengan menggunakan modul ya. Kita variasi kemarin-kemarin video pembelajaran. Kita belajar dengan modul. Silahkan kalian uh, download atau lihat di LMS, itu ada modul di situ tentang korosi. Dan jika Anda masih kurang, misalnya Anda lebih suka melihat video sambil mendengarkan suara saya, silahkan saksikan di YouTube ini. Ya, selamat belajar. Semoga Anda tetap berbahagia di rumah. Ya, silahkan saksikan video berikut ini. Ya, selamat pagi para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kimia. Hari ini kita akan belajar tentang korosi. Ya, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan modul ya. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Masih semangat belajar ya? Jangan lupa tetap berdoa, semoga semua baik-baik saja. Oke, meskipun di rumah kita harus tetap belajar. Oke, hari ini kita akan belajar korosi menggunakan modul ya. Modulnya nanti Anda bisa dapatkan di LMS ya. Ini modul kimia untuk kelas 12 tentang korosi ya. Cara penggunaannya kalian baca betul-betul mulai dari daftar isi dan sebagainya. Nah, dalam daftar isi ini sudah dimasukkan link-linknya ya. Jadi Anda tinggal klik-klik saja. Misalnya identitas modul langsung ya. Itu ketahuan dari daftar isinya. Oke. Oke, sekarang kita mulai pada kegiatan pembelajaran kita ya. Ini ada petunjuk modul, kalian bisa membaca dulu tentang penggunaan modul. Jadi nanti modul kalian akan dapatkan dari kelas 12 ini semua materi ya. Akan di-upload di lembar atau di learning management system kita. Jadi modul ini dibuat untuk membantu belajar Anda tentang korosi atau perkaratan ya. Jadi pada logam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan menjelaskan metode yang biasa digunakan untuk mencegah terjadinya korosi ini. Ini tujuan daripada modul kita. Nah, untuk penggunaannya baca dulu deskripsi singkat isi modul tersebut untuk mengetahui gambaran isi modul. Kemudian setelah mempelajari ini, baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran tadi sudah ya. Kemudian persepsi setiap modul. Setelah itu baca isi modul secara cermat. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi dengan sungguh-sungguh. Dan jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar YouTube saya ya. Nanti di situ kira refleksikan apa yang menjadi kebingungan Anda ketika mempelajari korosi, atau silakan refleksikan setelah Anda belajar korosi dari modul ini apa yang kalian ingat ya. Oke. Korosi diartikan sebagai karat ya, karat atau dalam bahasa Jawa itu teyeng ya. Kalau bahasa Melayu saya kurang tahu. Jadi kalau korosi ini adalah merupakan salah satu peristiwa reaksi elektrokimia karena di situ ada dua elektroda atau dua kutub ya, kutub positif dan kutub negatif yang ternyata dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan terjadinya perkaratan atau pengendapan baru ya, itu yang disebut dengan korosi. Korosi ini bisa menimbulkan penurunan mutu logam ya. Logam yang ada, misalnya Anda atap rumah Anda dari seng ya. Seng juga logam. Itu rawan sekali mengalami korosi jika tidak dilindungi dengan cat atau seng tersebut tidak dilindungi dengan lapisan-lapisan ya. Biasanya cat lapisan seng itu ada macam-macam ya. Ada yang pakai plastik, ada yang pakai cat, dan mungkin ada yang pakai logam lain. Oke, kita mulai dari ini definisi tentang korosi. Korosi adalah
rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan dapat dijelaskan secara elektrokimia. Ini rumus daripada korosi F2O3 NH2O ya. Ini contoh peristiwanya pada karat besi menjadi lebih gelap ya. Kemudian pada perhiasan perak warnanya menjadi hilang atau mengkilap atau menjadi pudar ya, dan muncul kehijuan pada tembaga. Nah, misalnya Anda punya uang logam yang 500-an yang warna kuning, ini biasanya nampak hijau-hijau, itu bukan lumut ya. Ya, dikira itu uang karena disimpan lama. Ya, dikiranya kalian itu lumut, itu bukan lumut, itu adalah warna kehijauan dari tembaga ya, dari reaksi yang ada pada reaksi elektrokimia di mana terjadi oksidasi logam membentuk senyawa oksida logam ataupun sulfida logam ya. Jadi peristiwa korosi itu sebenarnya adalah oksidasi logam ya. Selama itu ada oksidasi pasti ada reduksi, maka dikatakan korosi adalah bagian dari reaksi elektrokimia, reduksi dan oksidasi. Korosi pada logam terjadi akibat antara interaksi antara logam dengan lingkungan, bisa jadi oksigen, CO2 atau asam atau H2S ya. Apalagi di Kalimantan Barat ini di Singkawang ya, Anda ketahui ya, karena banyaknya dulu itu banyak hutan-hutan dibakar sehingga menghasilkan hujan asam. Ini juga rawan terjadinya CO2 ini ya, CO2. Kemudian H2S juga, kalau misalnya ada gunung berapi dan sebagainya, ada sulfur, ini bisa ya H2S. Kemudian faktor-faktor penyebab korosi ya, yang terjadi itu antara lain adalah proses korosi air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Jadi udara yang lembab pada yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya korosi. Jadi penyebab pertama apa? Air. Penyebab yang kedua bisa dari senyawa elektrolit, bisa berupa garam atau berupa asam. Ya, ini media terbaik terjadinya transfer muatan karena dia elektrolit. Ya, elektrolit ada ion positif dan ion negatif. Itu merupakan media transfer elektron. Itu bisa asam dan bisa garam. Contohnya pada hujan asam dan laut ya. Air laut itu kan banyak garamnya. Jadi kalau Anda habis dari pantai, sebaiknya motor yang Anda pakai atau sepeda yang barangkali goes ke pantai, sebaiknya setelah dari pantai cuci ya, cuci menggunakan air, kalau bisa air sumur ya. Dan air sumur kita pun ada juga yang elektrolit ya. Gimana ya? Jadi mau cuci pakai apa? Ya, biasanya di tempat cucian itu ada campuran-campuran senyawa minyak atau ada campuran air dengan solar sehingga disemprotkan. Ya, itu untuk menghindari elektrolit yang berlebihan. Kemudian permukaan logam yang tidak rata itu memudahkan terjadinya kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Jadi pada seng yang Anda punya di rumah yang mungkin sengnya bergelombang, itu rawan terjadinya korosi itu ya, daerah cekungan sama daerah cembungan ya. Itu tempat paku nempel juga sangat terjadinya rawan korosi. Maka sebaiknya permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi ya. Makanya lapisan-lapisan pada motor atau mobil, logam-logamnya dibuat licin ya dan bersih. Yang keempat, jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab dapat berbentuk sel elektriknya secara langsung, logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepas elektron. Nah, ini misalnya paku ya, paku yang nancap di seng itu lama-lama menjadi tempat paling rawan terjadinya korosi karena di situ bersinggungan antara paku dengan seng. Seng itu Zn, kemudian pakunya itu besi. Itulah tempat rawan-rawan terjadinya korosi ya. Itu tempat faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Kemudian mekanisme korosi. Mekanisme korosi ini terjadi karena kontak dengan air pada besi tersebut, ada yang membentuk anoda dan katoda. Ini gambarnya. Jadi kalian pelajari lebih lanjut tentang korosi. Jadi intinya korosi itu karena terjadinya
eh, elektroda, anoda, dan katoda. Oke, ini cara pencegahannya. Bisa dilapisi eh, permukaan air tersebut agar tidak bersinggungan langsung dengan H2 atau O2. Contohnya di cat ya. Eh, dari lapisan cat atau lapisan plastik. Makanya sepeda-sepeda Anda itu biasanya ada lapisan-lapisannya seperti krom ya, warnanya mengkilat begitu ya, atau SN, Stanum. Kemudian pada kaleng-kaleng juga dilapisi timah, umumnya digunakan untuk kaleng-kaleng kemasan dengan tujuan agar kaleng bekas cepat agar kaleng-kaleng bekas cepat rusak dan hancur. Kalau misalnya dilapisi dengan logam yang susah hancur itu bisa menjadi limbah ya. Kemudian menggunakan perlindungan katoda. Ini perlindungan katoda ini adalah dia melapisi satu lapisan dengan cara lapisan tersebut yang lebih mudah teroksidasi, sehingga itu bisa untuk melapisnya. Contohnya pada aluminium itu mencegah terjadinya karat membentuk Al2O3, ini disebut dengan anodizing ya. Kemudian ini sampai rangkuman. Oke, silahkan kalian pelajari untuk modul ini tentang korupsi. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di uh, YouTube saya, tulis di komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.